Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah dan solihah, khususnya ada kelas 7, gimana kabarnya? Baik-baik, sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah ya, berupa kesehatan, keimanan, dan kesempatan. Pada hari ini kita akan belajar untuk materi tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi yang kedua yaitu tentang akidah atau tentang keimanan. Akidah yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah. Yang materinya nanti iman kita kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dan ibu yakin kata-kata Asmaul Husna tidak asing bagi kalian ya, karena yakin pada waktu kalian di SD juga sudah pernah mendengar kata-kata Asmaul Husna. Baik, adapun judul bab yang kedua di sini adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik dengan nama-namanya. Jadi, yang akan kita bahas materi akidah yang kedua di sini adalah keimanan kita kepada Allah dengan meyakini Asmaul Husnanya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik anak-anak sekalian, untuk materi akidah tentang Asmaul Husna, yaitu keimanan kita kepada Allah, itu ada 2 KD, KD 3 dan KD 4. Adapun KD 3 adalah tentang pengetahuan, yang KD 4 adalah tentang praktek. Untuk KD 3 yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Nah, untuk materi ini nanti ada 2 penilaian, yaitu penilaian lesson dan penilaian harian kedua. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah pengertian tentang Asmaul Husna. Jadi dimaksud dengan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah 99. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya Asmaul Husna itu apa tuh? Asmaul Husna itu, asma itu nama. Nama Allah itu sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah ya. Jadi sifat Allah itu banyak sekali, salah satu di antaranya di sini yang termaktub dalam surat Al-A'raf di sini, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik itu yang bagaimana? Yang baik, yaitu contohnya Allah memiliki sifat yang biasa kalian sebut ketika kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu pengasih. Pengasihnya bagaimana? Setiap makhluknya Allah dikasih, contohnya kasih rezeki semut, kasih rezeki, apalagi manusia ya. Kalau manusia lebih banyak rezekinya. Maha pengasihnya, nah ini Maha Penyayang ya. Maha Penyayangnya dibuktikan banyak kepada orang-orang yang beriman. Itu nanti jannah nanti ya. Jadi tentunya untuk mendapatkan jannah tidak mudah ya ayah.
telah diperintah oleh Allah untuk beribadah. Bagi orang yang tidak ikhlas, ibadah itu berat, tapi bagi orang yang ikhlas dan sadar, ya pasti Allah akan membalasnya, akan merasa ringan untuk melakukan segala sesuatunya. Mudah-mudahan anak-anakku seperti itu ya, ketika melaksanakan ibadah merasa ringan, tidak ada yang maksa, tidak harus dipaksa-paksa oleh bapak ibunya, tidak, tapi sudah ada kesadaran sendiri. Itulah yang dimaksud di sini. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk slide berikutnya yaitu tentang sifat atau nama Allah yang pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya adalah Maha Mengetahui. Maksudnya adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah itu akan diketahui oleh Allah tanpa batas waktu atau tempat. Ya, maksudnya di sini Allah mengetahui segala sesuatunya. Contohnya, kenapa sih Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa sih Allah ciptakan air? Kenapa sih Allah tuh ciptakan udara? Tentunya ini kembalinya adalah untuk makhluknya, karena makhluk Allah memerlukan itu semua. Contohnya manusia. Manusia memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Allah ciptakan air karena manusia memerlukan air untuk minum atau untuk kebutuhan yang lain. Allah ciptakan udara, kenapa? Karena manusia perlu itu semua, dan masih banyak ciptaan Allah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang tentunya seandainya air laut itu menjadi tinta untuk menuliskan nikmat dan ciptaan Allah, maka seandainya tinta itu udah habis, maka ciptaan Allah yang lain, kenikmatan yang lain itu belum habis. Ya. Baik, terus perilaku apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada nama Allah Al-Alim? Itu kita harus terus-menerus mencari ilmu, menuntut ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya, dan kita tidak boleh sombong jika sudah menjadi orang yang berilmu. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh sombong? Karena sebenarnya pengetahuan yang diberikan kita itu, yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanya sedikit. Ya, sekalipun orang itu pandainya setinggi langit, tetap itu hanya sedikit. Sebagian kecil ilmu Allah yang diberikan kepada manusia, sekalipun manusia itu pandainya ibadahnya setinggi langit, ya tetap Allah menganggap itu hanyalah kecil. Maka kenapa kita harus sombong? Ya, maka jadilah kita itu seperti ilmunya padi. Ilmunya padi itu semakin tinggi dia semakin merunduk. Kalian pernah lihat nggak padi yang berisi tapi dia dalam keadaan tegak lurus menantang langit? Nggak ada. Ya, kalau ada tanaman padi yang di sawah itu, kalau dia itu tegak lurus, pasti padi itu tidak ada isinya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau orang itu semakin pandai, orang itu ilmunya semakin tinggi, dia semakin santun, dia semakin rendah hati, dia semakin tawadhu. Kenapa? Dia sadar bahwa ilmu yang dia dapatkan itu hanya sedikit. Menurut Allah seperti itu. Dan manusia memang tidak punya hak untuk bersikap sombong. Yang berhak untuk bersikap sombong hanyalah Allah. Kenapa? Memang Allah lah segala sesuatu yang menciptakan, yang memelihara, maupun yang nanti akhirnya memusnahkan. Begitu ya. Baik, kita akan lanjut ke baik. Untuk asmaul yang kedua yaitu Al-Khabir, yang artinya adalah maha waspada, maha teliti, maha mengenal. Jadi sama ya. Maha waspada itu maha teliti, maha mengenal
Apa sih yang dimaksud dengan maha teliti? Bisa dikatakan teliti itu cermat, ya, hati-hati. Dalam hal penciptaan, Allah itu maha hati-hati ya nak ya. Tidak seperti kita, kalian mengerjakan soal aja sudah tahu kalau itu mudah, salah. Mudah kenapa? Kalian karena kurang cermat. Tapi kalau Allah maha hati-hatinya bagaimana? Maha hati-hatinya Allah tidak bisa kita ukur, ya. Kita tidak akan mengetahui kehati-hatiannya Allah. Allah maha teliti. Allah tidak akan keliru membagi kepada umatnya, contohnya tentang rezeki. Allah maha teliti. Coba renungkan kalian ya. Yang kita miliki ini, Allah menciptakan mata. Itu pada tempatnya betul. Tidak ada yang keliru. Ya, mata taruh di samping itu enggak ada. Matanya yang satu di atas, satu di bawah, enggak ada. Itulah dimaksud dengan Allah itu maha teliti. Allah tidak pernah salah. Lain dengan manusia. Ya, kalau manusia itu memang kadang-kadang sudah dihati-hati masih salah. Baik, lanjut kita ke slide yang baik, kita lanjut ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya adalah maha mendengar. Ya, manusia juga punya ya pendengaran, bisa mendengar juga. Bagaimana dengan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Tentunya berbeda ya nak. Kalau manusia itu pendengarannya terbatas pada tempat dan waktu. Tapi kalau Allah tidak, ya, Allah itu tanpa batas maha mendengarnya. Walaupun Allah itu memiliki makhluk yang begitu luar biasa banyaknya yang tidak terhitung oleh kita, Allah mendengar siapa makhluknya yang menyeru, siapa makhluknya yang berdoa kepada Allah, siapa makhluknya yang meminta sesuatu. Allah maha mendengar. Allah tidak bingung. Tidak seperti ibu ya, kalau kalian ada 5 anak saja yang bertanya dalam waktu yang sama, ibu sudah tidak mendengarkan. Paling yang terdengar hanya 1 atau 2 anak. Tapi kalau Allah tidak, ya, sekalipun umat seluruh dunia itu semuanya meminta dalam dan waktu yang sama, Allah tidak pernah tidak terdengar. Semuanya terdengar. Kalau kalian bertanya, kenapa Bu doa saya tidak dikabulkan? Bukan kok tidak ya nak, tapi belum. Karena memang Allah tahu belum waktunya kalian meminta itu dan untuk dikabulkan saat sekarang. Tapi yakinlah doa yang kita panjatkan kepada Allah suatu saat akan dikabulkan oleh Allah dalam waktu dan memang saat yang sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi kita harus yakin seperti itu ya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalau kita berdoa kepada Allah tidak mesti harus teriak-teriak, karena Allah maha mendengar. Ya, mungkin lebih tepatnya kalian bangun di tengah malam, kemudian kita sholat, kita berdoa kepada Allah dengan serius, dengan khusyuk, itu cukup. Tidak usah kita harus mendaki gunung yang tinggi sekali baru kita teriak-teriak supaya Allah mendengar. Tidak. Dengan suara lemah lembut pun Allah juga mendengar. Dalam suara hati pun Allah mendengar. Dalam kalian meniatkan sesuatu saja Allah mendengar. Lain dengan manusia. Manusia itu kalau orang itu tidak mengucapkan sesuatu, kita nggak akan dengar apa yang disuarakan batinnya, apa yang dia suara hatinya itu kayak mana, kita nggak akan dengar. Tapi Allah maha mendengar. Baik, kita lanjut ke Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu Al-Basir. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan
tambah sifat yang Asmaul Husna yang keempat, yaitu tentang Al-Basir, yang artinya adalah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut. Yang dimaksud di sini lembut di sini adalah sangat kecil sekali ya, yang mana kadang-kadang oleh manusia tidak nampak dengan kasat mata. Mungkin melalui alat, contohnya virus, bakteri. Nah itu kan adalah termasuk makhluk-makhluk Allah, itu makhluk yang kecil ya. Kalau manusia itu melihat itu nggak langsung bisa, tapi melalui atau dengan menggunakan alat. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah Maha melihat, nah, walaupun itu lembut, walaupun itu kecil, walaupun itu tersembunyi, walaupun itu nampak, apakah itu besar atau kecil atau lembut dan seterusnya, Allah Maha melihat ya. Jadi penglihatan Allah, Maha melihatnya Allah itu tanpa batas ya. Apakah itu yang besar, apakah itu yang kecil, apakah itu tempat yang gelap, apakah itu tempat yang terang, bagi Allah itu adalah mudah. Maka jangan kita punya anggapan kalau kita sudah masih sembunyi di tempat yang gelap, tidak ada manusia atau tidak ada makhluk satupun, bukan berarti Allah tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Jadi dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Bagi orang yang meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir, yaitu perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada Allah tentang Asmaul Husna Al-Basir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan akan kebesaran Allah ya. Hal yang seperti ini bisa kita lakukan dengan Allah ciptakan siang dan malam, itu adalah sesuai haknya. Bukan kalau malam itu kalau yang siang itu untuk kelakuan atau perilaku atau sikap atau pekerjaan yang halal-halal, tapi kalau malam itu untuk yang haram-haram, itu tidak ya. Allah ciptakan makhluknya berupa siang dan malam, itu sesuai hati. Siang untuk mencari nikmat Allah, yang belajar ya belajar, yang bekerja ya bekerja. Yang malam itu adalah untuk beristirahat, bukan untuk perilaku yang lain-lain. Bukan untuk perilaku yang kalau siang itu malu, tapi kalau malam tidak, karena tidak ada yang lihat, bukan itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Terus kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi terarah, agar hidup menjadi lebih terarah. Maksudnya adalah kalau orang namanya introspeksi diri, koreksi diri sendiri dengan kekurangan, dengan keterbatasan, dengan kelebihan, insya Allah ya kita tidak akan pernah mendolimi orang lain, kita tidak akan menyakiti orang lain, kita tidak pernah akan merendahkan orang lain. Kenapa? Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kalian punya kelebihan, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Dan semua itu Allah lihat. Apapun yang kita lakukan, lihat. Dengan mempunyai kelebihan, contohnya cantik, orang berilmu, ya, orang itu gagah, bagaimana tingkah lakunya? Oh, dia banyak mendolimi orang lain. Oh, dia banyak merendahkan orang lain. Allah melihat, nah. Ya. Oh, orang yang itu sering dihina karena dia mempunyai kelebihan ilmu. Nah, yang seperti ini ya, yang harus kalian perhatikan. Maka dengan orang itu yakin bahwa itu melihat apapun yang kita lakukan, apakah itu di tengah malam, apakah itu di pagi hari, apakah itu di menjelang subuh atau dalamnya, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak oleh manusia maupun yang tidak nampak. Maka kesimpulannya kita harus hati-hati dalam bersikap,
dan bersifat. Karena apapun yang kita lakukan, Allah melihatnya. Apakah itu ada manusia ataukah tidak, Allah tetap melihatnya. Maka kalau seandainya setiap orang yakin bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada yang nak mencuri mencuri di tengah-tengah malam karena sepi, nggak ada. Ibu yakin seperti itu ya. Jadi insya Allah dengan orang itu semakin keyakinannya semakin kuat kepada Allah, insya Allah orang itu akan terlindungi hal-hal yang tidak baik. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu kira cukup untuk slide yang keempat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang anak sekalian, kita sampai pada slide yang terakhir, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 3 hikmah, 3 manfaat dengan kita beriman kepada Allah. Itu apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi dari kiamat. Nah, selain dalam ayat ini juga setiap hari kita selalu memohon pertolongan kepada Allah ya nak ya. Kalian minta tolong kepada Allah tidak? Ibu yakin ya, kalau kalian melaksanakan sholat itu setiap rakaat kalian membaca surat Al-Fatihah kan? Iya. Itu ada surat Al-Fatihah ayat yang kelima yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Nah ini kan berarti kita sudah meminta tolong kepada Allah dari segala sesuatunya. Pertolongan berupa rezeki, pertolongan berupa keselamatan, pertolongan dimudahkan untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Berarti kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami petunjuk, berilah kami rezeki yang berkah dan seterusnya. Yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, tenang itu kita nyaman ya, kita hidup itu nyaman, tidak rasa takut yang berlebihan. Takut boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Tidak gelisah, kita nggak usah khawatir. Yang berlebihan khawatir boleh, tapi tidak berlebihan. Ya, apa alasannya kita untuk gelisah? Ya karena pandemi Bu, jadi kita ada perasaan takut kalau kemana-mana. Takut boleh, nah, ya, tapi jangan keterlaluan gelisah. Nanti bagaimana, nanti tidak usah khawatir, nah, ya. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan syarat kita harus ada usaha, ya. Itu ada surat arti dari surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Jadi kalau kita suatu saat merasa tidak tenang, kita gelisah, khawatir, apa obatnya? Zikrullah. Kita selalu mengingat Allah. Minimal kita itu mengingat Allah 5 waktu, ya kan? Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu diantaranya cara mengingat Allah yang paling utama. Karena di dalam sholat itu ada zikirnya, ada doanya. Insya Allah orang yang rutin, istiqomah, rajin melaksanakan ibadah sholat, insya Allah ya, hidup kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah apapun situasi yang kita hadapi. Kenapa? Kita juga sudah berusaha, kita juga semuanya kita serahkan kepada Allah. Baik, yang terakhir yaitu kita sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Ini langsung aja di dalam surat Al-Asr ayat 1-3.
Ibu yakin kok ya, surat Al-Asr ini kalian pasti hafal semua dari SD, bahkan mungkin TK sudah pernah diajari, bahkan di TPA pasti ayat ini pasti sudah dihafal ya. Surat Al-Asr nya bagaimana sih? Wal asri innal insana lafi khusrin al ayat. Ya, artinya demi masa itu demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, dalam kerugian. Ini anak. Di dalam surat Al-Asr itu jelaskan bahwa manusia itu dalam keadaan kerugi. Ruginya di mana? Contohnya sekarang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita manusia itu kan semakin lama itu semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah ya. Umur 30 dengan umur 50 tentunya sudah berbeda ya. Pastinya lebih kuat ketika kita masih berusia 30. Kalau udah usia 50 kita semakin lemah. Nah, itulah dimaksud kerugian. Umur kita semakin lama semakin berkurang. Contohnya kalau jatah kita itu umurnya 50, kita sudah hidup di 30 tahun, tinggal 20 lagi. Terus contohnya lagi yang giginya tadinya utuh ya. Ketika umur 50 sudah satu persatu giginya akan tumbang, giginya akan hilang. Ini contoh bahwa manusia itu dalam keadaan kerugian. Jadi umur itu semakin lama semakin berkurang umurnya, jatah umurnya semakin berkurang, itu yang dimaksud dengan rugi. Terus kecuali, nah ini ada kecuali. Jadi kalau kita tidak mau merugi, bagaimana? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita tidak mau merugi, tidak mau jadi orang yang rugi, ya beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Apa yang kita dapatkan, amalkan. Kalau punya harta ya disedekahkan. Kalau punya ilmu ya ilmunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ilmu yang baik. Kalau kita itu punya kelebihan ya disedekahkan. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Punya tenaga ya tenaga kita sedekahkan. Kita punya ilmu ya ilmu itu kita sedekahkan. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Dan menasehati dengan kebenaran dan menasehati dengan kesabaran. Jadi itu menasehati itu termasuk juga amal soleh ya nak ya. Jadi sulitkah? Tidak, pasti tidak. Kalau kita mau pasti tidak ada yang sulit. Beriman, menjadi orang yang beriman, mau beramal soleh, menasehati apabila temannya minta nasihat atau apabila temannya berbuat salah, kita nasihati. Tentunya perlu kesabaran ya. Itu tidak sulit dan itu adalah mudah jika kita mau. Jadi Ibu, kita sampai sini aja dulu apa yang disampaikan untuk materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu kira cukup untuk pertemuan yang materi yang kedua ini. Insya Allah kita akan ketemu di situasi yang lain. Karena waktunya sudah habis, maka Ibu kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk Ibu sendiri maupun kalian semua. Dan mari anak-anak sekalian, kita tingkatkan ibadah supaya kita tidak menjadi orang yang berugi. Tingkatkan keimanan kita, perkuat keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merasa khawatir dalam segala sesuatu, apalagi menghadapi pandemi yang sekarang masih terjadi di mana-mana. Baik, malah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu kira cukup untuk pertemuan yang materi yang kedua ini. Insya Allah kita akan ketemu di situasi yang lain.
Karena waktunya sudah habis, maka itu kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri ibu sendiri maupun kalian semua. Dan mari anak-anak sekalian, kita tingkatkan ibadah supaya kita tidak menjadi orang yang berugi. Tingkatkan keimanan kita, perkuat keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merasa khawatir dalam segala sesuatu, apalagi menghadapi pandemi yang sekarang masih terjadi di mana-mana. Baik, malah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.